Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnita Irianti, SSI MSI, selaku dosen program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Adapun tujuan pembuatan video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran ada beberapa mata kuliah yang saya ampu sesuai konsentrasi saya, yaitu sistem cerdas. Mata kuliah wajib diantara lain dasar-dasar pemrograman, sistem pakar, pemodelan dan analisis numerik lanjut, dan matematika diskrit. Sedangkan untuk mata kuliah pilihan yaitu Intelligent Transport System. Untuk saat ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang diampu di semester 1, yaitu dasar-dasar pemrograman. Dasar-dasar pemrograman mempunyai bobot 3 SKS dan 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dan kelas yang diajarkan sebanyak 5 kelas dengan bobot SKS sedemikian, maka dasar-dasar pemrograman diajarkan oleh tim teaching sebanyak 2 orang. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan bentuk pembelajaran dengan ceramah interaktif dan diskusi, di mana ceramah saya mereview materi sebelumnya dan mengantarkan materi yang diajarkan saat perkuliahan. Selain itu, saya memberikan pertanyaan untuk diberikan kepada mahasiswa sehingga ada interaksi antara saya dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa. Adanya praktikum pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk memberikan pengalaman mahasiswa secara langsung dengan praktek dan implementasi dasar-dasar pemrograman dalam rangka pencapaian mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Pada saat praktikum ada beberapa asisten yang ditugaskan oleh saya untuk membantu praktikum agar berjalan lancar. Dikarenakan terkait masa pandemi COVID-19, sistem perkuliahan genap 2021-2022 dilakukan secara daring dengan menggunakan media pembelajaran yaitu Zoom, e-learning Unsulbar, YouTube, dan WhatsApp atau WA. Adapun untuk absensi perkuliahan menggunakan sistem akademik atau SIAKAD Universitas Sulawesi Barat. Penggunaan Zoom dilakukan untuk mendelivery beberapa materi yang dibutuhkan mahasiswa secara langsung sehingga ada interaksi. Sedangkan penggunaan e-learning agar mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran dan sumber materi yang telah saya siapkan secara daring. Selain itu, sebagai media pengumpulan tugas kelompok ataupun individu, tempat pengumpulan kuis, ujian yang dikerjakan oleh mahasiswa semua dikumpulkan di e-learning. Penggunaan YouTube untuk menyimpan bahan ajar dalam bentuk audio dan visual agar bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun itu. Penggunaan WA saya lakukan jika mahasiswa terkendala jaringan seperti saat mau absen atau pada saat mau menjawab pertanyaan langsung dengan lisan saat pertemuan Zoom, namun terkendala jaringan pada saat perkuliahan. Maka saya akan meminta mahasiswa mengirimkan jawabannya di grup WA ataupun diskusi yang berkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang hanya bisa diakses dengan WhatsApp. Karena mata kuliah dasar-dasar pemrograman diajarkan oleh tim 2 orang dosen, sehingga pertemuan kuliah sebanyak 14 kali pertemuan dibagi 2, di mana dosen pertama akan masuk pada pertemuan pertama hingga UTS. Kemudian digantikan dosen kedua yang akan melanjutkan pertemuan sampai dengan UAS. Oleh karena itu, perhitungan nilai dari tim dosen mempunyai bobot 50% dari masing-masing dosen.
Untuk sistem penilaian perkuliahan terdiri dari tugas 40%, kuis 20%, UAS atau UTS sebesar 30%, kehadiran dan keaktifan sebesar 10%. Secara singkat, saya akan jelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS kontrak kuliah dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Rencana pembelajaran semester dari dasar-dasar pemrograman terdiri dari capaian mata kuliah yang pertama, yaitu mampu menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman. Kedua, mampu mendeskripsikan struktur dasar pemrograman. 3. Mampu merumuskan solusi algoritma untuk permasalahan iteratif dan percabangan bertingkat. Dan CPMK keempat, mampu menerapkan prosedur, fungsi, lari, dan matriks pada persoalan sederhana dengan bahasa pemrograman yang tepat. CPMK 5, mampu membuat algoritma sederhana dari algoritma pencarian, pengurutan, rekursif, kemudian mengimplementasikan pada bahasa pemrograman yang telah dipelajari. Jadi, dengan belajar mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang merupakan fundamental di bidang informatika, di mana mahasiswa akan belajar teori dan praktek di kelas maupun di laboratorium. Mahasiswa akan belajar tentang algoritma sederhana, cara menuangkan algoritma ke dalam sebuah bahasa pemrograman, konsep percabangan, konsep perulangan, input, proses, dan output, merumuskan solusi algoritma atau permasalahan dalam bentuk iteratif dan percabangan bertingkat, menelusuri dan mensimulasi eksekusi fungsi rekursif, dan mengimplementasikan algoritma sesuai rumusan dalam bentuk program dengan bahasa pemrograman tertentu. Sedangkan ada beberapa materi yang terdiri dari pengantar pemrograman, tipe, operator dan ekspresi, runtunan, pemilihan, pengulangan, pengantar pemrograman modular, ada prosedur, ada fungsi, lari, matriks, dan beberapa algoritma seperti pencarian, pengurutan, dan rekursif. Untuk referensi atau pustaka terdiri dari utama dan pendukung. Untuk utama, kami menggunakan buku dari Bapak Budi Raharjo dan Rinaldi Munir, dan ada beberapa buku yaitu Python for Beginner oleh Walsh, dan ada panduan praktikum dasar-dasar pemrograman atau modul praktikum yang disusun oleh tim dosen informatika Fakultas Teknik Unsulbar. Dari CPMK tersebut, capaian mata kuliah dasar-dasar pemrograman dibagi lagi menjadi sub CPMK yang sudah tertera di RPS. Di RPS juga atau rencana pembelajaran semester terdapat penilaian yang terdiri dari yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu ada kuis di mana terdiri dari indikator, strategi, bentuk, instrumen, dan bobot. Sedangkan untuk tugas terdiri dari ada pertemuan keberapa, terus bahan kajian, tugas yang terdiri dari tugas mandiri atau terstruktur, waktu pengerjaan tugas, penilaian, dan indikator yang harus dicapai dari setiap pertemuan di kuliah dasar-dasar pemrograman. Demikian RPS singkat yang sudah saya sampaikan mengenai mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pengejaran menggunakan platform Zoom Meeting pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terjelas ya, terdengar dengan jelas ya. Kalau terdengar dengan jelas, silakan berikan jempol yang ada di Zoom ya. Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita akan kuliah dasar-dasar pemrograman ya, melanjutkan materi yang kemarin. Mungkin kita seperti biasa sebelum memulai kelas kita berdoa. Yang suaranya jelas, Muhammad Lutfi, coba berdoa, Dek. Memperlancar untuk perkuliahan hari ini.
Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Oke. Terima kasih Muhammad Lutfi sebagai Kathy yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Jangan lupa ya nanti absen di si akad karena menu absen di sistem akademik Universitas Sulawesi Barat itu kan terbuka hanya hari ini pada saat perkuliahan ya, jangan lupa absen. Selanjutnya mungkin kita mulai kuliah tentang tipe data, operator, dan ekspresi. Apakah screen yang Ibu bagikan jelas terlihat? Kalau jelas silakan jempolnya adik-adik. Oke, ini pertemuan ketiga ya di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Nah, mungkin ada yang kita review pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu pertemuan sebelumnya tentang apa? Silakan, Nunung. Struktur perulangan, Bu. Struktur pengulangan. Ada yang bisa lengkapi materi kemarin kira-kira tentang apa selain perulangan? Ada? Silakan langsung saja bersuara siapa yang ingin menjawab. Kira-kira materi yang kemarin selain perulangan kita belajar apa saja? Bu. Iya, silakan. Silakan dijawab apa? Siapa ini? Retno ya. Silakan Retno. Apa Retno? Jadi ada selain pengulangan ada runtutan dan pemilihan, Bu. Oke, terima kasih Retno. Ya tentang struktur dasar pemrograman ya. Jadi struktur dasar pemrograman itu ada 3 bagian, yaitu runtunan, ada perulangan, dan juga ada selection atau pemilihan seperti itu. Nah, yang Ibu ingin tanyakan, kira-kira siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menjawab? Kalau pilihan, kira-kira apa biasanya perintah yang digunakan? Sukuria, mungkin mau menjawab? Saya, Bu. Oh, Safitri, silakan Safitri. Ciri-ciri perulangan yaitu for atau repeat. Itu perulangan ya, Safitri. Yang saya maksud pilihan. Ada apa? Gunakan? Ada yang tahu? Jadi yang tadi Safitri sebutkan for dan repeat itu adalah perintah untuk ulangan, sedangkan kalau pilihan itu biasanya kita gunakan apa? Ada i, then, else, seperti itu ya. Tapi terima kasih Safitri sudah berani menjawab seperti itu. Oke, kita lanjut ya materi hari ini. Jelas ya tampilannya, silakan jempolnya lagi kalau jelas. Jadi hari ini kita akan belajar untuk pertemuan ketiga yaitu tipe data, operator, dan ekspresi. Ini merupakan bagian terpenting dari pemrograman ya, karena kita harus tahu apa itu tipe data, apa itu operator, dan ekspresi yang nanti kita gunakan dalam pemrograman. Jadi nanti kalian akan tahu itu tipe dasar, tipe bentukan, nama, bagaimana nama, manipulasi data dengan pembuatan nama, terus nilai apa saja yang dimasukkan seperti itu. Mungkin sudah membaca materi, ya kan materinya sudah di-share di e-learning. Mungkin adakah sudah yang membaca kira-kira tipe data dibagi menjadi tipe data apa saja? Mungkin. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Sebutkan nama, Dek. Sapril, Bu. Sapril, silakan, Dek. Tipe data apa saja? Ada berapa jenis? Oh, jenis, Bu. Tipe datanya juga tahu, Bu. Iya, apa tipe data apa? Tipe data String. Apalagi? Integer. Iya, apalagi? Nah, ada lagi? Kalau boolean, Bu. Boolean, oke. Ada lagi? Boolean. Ini jadi tipe data itu yang tadi disebutkan oleh Lutfi sama Sapril itu sudah benar. Tapi secara garis besar tipe data itu dibagi menjadi 2, yaitu tipe data dasar dan tipe bentukan. Yang tadi disebutkan oleh Sapril dan Lutfi itu masuk ke dalam
tipe dasar, di mana tipe yang dapat langsung dipakai. Ada bilangan logik yang tadi boolean. Jadi boolean dan logik itu sama, ada bilangan bulat, ada karakter, ada bilangan real dan string. Terus yang dibentukan itu, jadi kita programmer itu kita membentuk suatu tipe data dari tipe dasar tersebut. Nah, biasa disebut user defined type dat. Jadi tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemrogram seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tipe data itu terdiri dari ada nama tipenya, ada ranah nilai, konstanta, dan operasinya. Jadi, kalau tipe dasar yang bilangan logik itu biasa dikenal juga dengan nama tipe boolean. Nah, biasanya nilainya tuh bernilai true atau false. Konstantanya tuh yang kalau kalian lihat di program, biasanya true and false itu masuk dalam tipe data boolean. Terus, operasi yang digunakan biasanya disebut dengan operasi boolean atau logika, yang biasa kita kenal dengan not, and, or, ataupun XOR seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini operasi-operasi dari tipe data boolean, di mana misalnya kita mempunyai sebuah nilai A dan B. Nah, ini ada operasinya, ada AND, ada OR, ada XOR. Kalian bisa lihat, misalnya jika A bernilai true, B bernilai true, maka kalau digunakan operasi AND, maka A and B akan menghasilkan nilai true. Dia bernilai true untuk A dan B-nya bernilai false, maka kalau A and B, maka nilainya akan bernilai false seperti itu. Nah, kalau misalnya dia A-nya bernilai false dan B-nya bernilai true, maka A and B-nya akan bernilai false seperti itu. Nah, kalau nilainya A dan B, A bernilai false, B false, berarti kalau dia A dan B akan bernilai false. Pokoknya kalau kalian ingat, kalau dia menggunakan AND dan ini, kalau misalnya ada salah satu nilainya saja false, mau apapun itu berarti nilainya selalu false. Nah, untuk OR, kebalikannya dengan AND. Kalian lihat ya, kalau dia A-nya true, B-nya true, OR-nya dia nilainya true. Tapi walaupun apapun yang terjadi, kalau OR itu ada nilai true saja, walaupun salah satunya false, maka dia akan bernilai true. Seperti itu. Ingat saja seperti itu. Kalau Ibu seperti itu cara mengingatnya. Nah, untuk operasi, jadi kalau dia bernilai false itu, kalau nilainya kedua-duanya bernilai false, maka nanti operasi A or B pasti nilainya bernilai false hasilnya. Nah, untuk operasi XOR, nah di sini kalau A-nya A XOR B, kalau A-nya true, B-nya true, maka nilainya akan false. Selanjutnya bilangan bulat, bilangan yang tidak mengandung pecahan desimal ya, misalnya 34, terus 8. Nah, selanjutnya adalah bilangan real. Nah, kebalikannya dari bilangan bulat, berarti bilangan real adalah bilangan yang apa? Ada yang bisa jawab? Coba Andi Isabella. Yang lain ada yang bisa menjawab? Silakan dibaca. Apa yang kebalikannya dari bilangan bulat, bilangan real? Bilangan yang mengandung pecahan desimal. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang menjawab namanya, Dek? Jaringannya kurang bagus ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, jadi bilangan yang mengandung pecahan desimal. Jadi dia dinamakan real. Jadi ranah tipenya tuh biasanya kita dengar ada real, single, double, sama extend. Jadi kalau real itu, nah ini rentang nilainya dan ini formatnya. Jadi konstantanya biasanya dia tulis seperti ini 0,78 minus 14,2,36 itu. Jadi dia mengandung pecahan desimal seperti itu. Nah, operasinya ada operasi aritmatika dan operasi perbandingan seperti itu. Nah, untuk karakter, jadi kalau karakter itu, nah ini jadi namanya char, terus huruf alfabetnya itu tanda petik seperti itu. Nah dia diapit, konstantanya diapit oleh tanda petik tunggal seperti ini. Nah, operasi perbandingannya tuh lebih kecil,
Nah, ini lebih kecil atau sama dengan misalnya ini karakter A sama dengan A bernilai true. Nah, kan untuk string, jadi string itu untaian karakter dengan panjang tertentu seperti itu. Jadi nama tipenya string. Nah, biasanya dia kumpulan dari karakter yang chart tadi terus didefinisikan dari pada ranah karakter. Nah, terus diupdate oleh petik tunggal misalnya Magene Centination. Nah, misalnya teknik plus informatika jadi teknik informatika seperti itu. Oke, jelas ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kita lanjut ke nama ya. Jadi penamaan dalam sebuah data ya. Jadi penamaan sebuah data atau misalnya kita sebut dengan variabel, konstanta, nama tipe bentukan, nama field, nama fungsi dan nama prosedur seperti itu. Nah, kalau misalnya dan kalian tahu bahwa syarat penamaan itu ada beberapa ya seperti itu, beberapa syarat. Jadi harus unik, tidak boleh dua nama yang sama. Jadi kalau dalam program itu harus unik, harus dimulai dengan huruf alfabet, tidak boleh dimulai tidak boleh dimulai dengan angka seperti atau karakter khusus lainnya, hurufnya besar dan hurufnya kecil seperti itu. Jadi terus karakter penyusun nama hanya boleh alfabet atau angka, pakai underscore, tidak boleh menggunakan kata aritmatika, relasional, tanda baca dan karakter khusus lainnya. Karakter tidak boleh dipisah dengan spasi, panjang nama tidak dibatasi. Contohnya ini penamaan yang salah ya. Dia dimulai dengan apa? Ada yang tahu kenapa ini salah? Kalau kita baca dari sini. Karena dimulai dengan angka. Iya, karena dimulai dengan angka. Terus yang kedua kenapa? Dia Dipisahkan dengan spasi. oke. Berarti kalian tidak tidur ya. Saya kira pada tidur. Nah, kalau yang benar seperti ini ya, harusnya angkanya di belakang atau dipakai underscore gitu. Nah, untuk expression atau ekspresi, suatu nilai dipakai untuk proses transformasi menjadi keluaran yang diinginkan. Transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan menjadi suatu perhitungan komputasi. Jadi ada ekspresi aritmatik, ada juga ekspresi relasional. Hari ini ya, tipe data, operator, dan ekspresi. Nah, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Walaupun saya sudah sempat singgung, bisa kita menggunakan C atau C++ karena sekarang Python lagi berkembang, jadi kita gunakan Python. Ini nanti materinya kalian bisa lihat di sini untuk praktikum ada modul, terus tugas ya kemarin sudah dijelaskan nanti dikumpul di sini seperti itu. Kita mulai aja praktikumnya, modulnya silakan kalian buka modul praktikum di halaman 12 ya, halaman 2 ini kita coba dulu mengetik sebuah variabel seperti itu. Ada yang sudah selesai, bisa diperlihatkan di share screen. Saya, Bu. Siapa? Silakan. Muslika, Bu. Oke, silakan Muslika. Kenapa Muslika? Ini tipe data string, Bu. Coba di-share deh. Oke. Tampil, Bu. Hasilnya. Oke, run. Begini, Bu. Ada yang bisa perbaiki? Saya, Bu. Siapa? Nunung Emilia, Bu. Silakan Nunung. Di bagian print-nya, Bu, kan variabelnya tidak sama, Bu. Apa yang tidak sama? Nama variabelnya ya? Kurang apa itu di Ya, situ? Oke. Apa kurang apa? Satu hurufnya. Apa? Diganti? Ini, Bu. Oke. Tipe-tipe. String-stringnya. String yang mana? Yang ini? Ya. Oh, iya.
Oke, jalan ya, berhasil ya. Jadi seperti itu. Jadi perhatikan setiap line atau sintak yang kalian ketik ya. Jadi itu mempengaruhi. Bisa kalian lihat data ya, ini ada tugas nomor 1 sampai nomor 3, tugas praktikum sampai dengan di modul. Silakan kalian lihat, jadi 3 data diri kalian yang diberi keterangan tipe data yang digunakan. Jadi data diri kalian seperti apa, kan ada nama, ada NIM, umur, berat badan, nah minimal 3 data kalian. Tapi ingat ada keterangan tipenya ya, terus buatlah program, terus tentukan outputnya dari nilai-nilai ini. Terus seperti itu, jangan lupa kumpul tugasnya sesuai format. Format pengumpulan tugas ada di e-learning, di folder tugas. Terus bisa dilihat di sini. Silakan nanti kalian buka di sini, dikumpul ada tugas 3, silakan kalian kumpul. Nanti ada terus terutama nanti tugasnya dikumpul di folder yang ini ya. Di tugas ini silakan nanti kalian ada folder tugas seperti itu. Kalian lihat di sini tugasnya seperti itu. Nah, kalian bisa kumpul tugas, di sini tugas 3, silakan dikumpulkan sesuai format yang sudah ada di panduan praktikum seperti itu. Sudah jelas anak-anak? Kalau sudah jelas kasih jempolnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi diri saya dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.